Selamat sore semua. Sore. Jadi saya di sini mau sedikit sharing. Bulan Oktober tahun lalu saya divonis autoimun RA, rematik artristik, dan titernya cukup tinggi. Waktu itu saya pergi ke Penang dan cek ulang karena divonis di Indonesia. Saya masih ragu, akhirnya saya ke Penang dan ternyata di sana sama hasilnya, strong. Jadi bukan yang biasa tapi sudah yang strong. Akhirnya saya dikasih obat sama dokter di Penang, di Island Hospital itu dikasih obat sakit kanker katanya menurut dokter. Jadi kasih steroid, tapi ibu nggak usah khawatir karena ini dosisnya rendah, 15 mili. Terus saya tanya, apa dok penyebab saya kena autoimun? Dia bilang seluruh dunia belum tahu apa penyebab autoimun dan memang sampai sekarang belum ada obatnya. Cuman untuk meredakan radang di sendi ibu itu harus dikasih steroid. Akhirnya waktu itu saya belum sadar dengan efeknya steroid. Sampai di hotel saya baru browsing apa itu steroid untuk efeknya ke saya. Ternyata efeknya itu banyak banget, bisa gagal ginjal, kena jantung koroner, bisa tulang kropos, bisa kena glukoma, moon face dan lain sebagainya. Ternyata efeknya steroid itu jelek banget gitu. Tapi waktu itu ditanya sama anak saya yang ngantar, "Lah mama mau minum enggak obatnya?" Mau nggak mau harus minum karena sakit kan, sendi-sendi itu sakit semua. Bahkan untuk jalan pun susah, untuk tangannya untuk lingkar itu juga nggak bisa, kita bawa tas pun nggak punya tenaga. Jadi benar-benar seperti orang yang pesakitan gitu. Waktu divonis autoimun saya sempat mikir, apakah seusia saya ini saya harus mengalami sakit yang mungkin arahnya bisa lumpuh gitu, karena sampai sekarang belum ada obatnya. Waktu itu saya jalanin dari Penang tuh, kebetulan saya turunnya tidak di Surabaya tapi di Jakarta. Ketika saya di Jakarta saya langsung telepon ke Nyak, bisa enggak kita lunch meeting? Kebetulan Mr. Kwa ada di Jakarta, jadi kita lunch meeting di Putien. Terus saya tanya ke Mr. Kwa, bisa nggak saya tanya tentang Yuki yang di Makau? Itu sakit saya persis dengan dia. Cuman titernya Yuki itu 292, saya 320 waktu itu. Gejalanya sama, akhirnya di WA dan Yukinya memberikan advice ya. Saya punya semua produknya HNMI, tapi untuk autoimun cara makainya, terapinya seperti apa kan saya nggak tahu. Jadi saya tanya ke Yuki dan dia menyarankan untuk pakaian itu 2 lapis. Ternyata produk HNMI ini nggak main-main. Ketika kita sakitnya parah, kita nggak cukup cuma 1 lapis. Kita pakai 2 lapis, 3 lapis, itu efeknya itu beda. Jadi seandainya misalnya Bapak Ibu ada yang sakit, kalau pakai 1 lapis belum berhasil, bisa ditambah. Ini pengalaman yang saya alami. Waktu itu saya hanya bayangkan bagaimana saya memakai baju 3 lapis. Padahal di Indonesia, apalagi di Semarang, panas sekali. Semarang adalah kota terpanas di Indonesia. Panas pol. Iya, panas pol. Nah, waktu itu teman saya yang di Medan, Bu Linda Eli ya, itu sempat, mungkin dia tahu saya sakit, dia telepon. Saya cerita, saya harus pakai sekian lapis. Dia bilang, kamu kan punya scarf. Scarf itu dilipat, itu kan sudah 2 lapis. Terus habis itu kamu pakai lagi baju itu 3 lapis. Jadi kamu pakainya bukan cuma 2 lapis, bisa 3 lapis. Itu saya jalani. Jadi setiap hari saya tidur tuh seperti mumi. Jadi mulai dari bajunya sudah 3 lapis, terus nanti di luarnya saya pakai baju tidurnya HNMI, terus korset, pakai celana panjangnya, pakai topi, pakai Asian, pakai scarf, ya. Coba dihitung itu berapa duit. Terus pakai kaos kaki, pakai matras.
matrasnya itu harus 50, suhu 50 dan tidur sepanjang malam. Terus bahkan menganjurkan kalau kamu ada waktu luang siang hari, tidur aja di matras selama mungkin. Kalau kamu bisa di matras dengan suhu 50. Nah itu memang siang saya nggak bisa terlalu lama di matras ya, karena ada aktivitasnya. Tapi ketika saya istirahat di rumah, memang saya terus di atas matras. Jadi saya apapun tuh di atas matras itu. Terus kalau misalnya saya pulang dari kantor, pulang ke rumah, begitu sudah selesai mandi, apapun saya juga di kamar, di atas tempat tidur. Nah itu saya lakukan sampai akhirnya minggu ketiga. Jadi dokter di Penang tuh bilang, ibu kalau sudah 3 minggu minum obat, ibu harus ke lab cek FIF. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu FIF. Sampai ke Prodia saya tanya, sus ini FIF itu apa? Terus susternya bilang, ibu dicek fungsi ginjal dan livernya bagus banget. Lah sejak itu saya jadi takut. Wah berarti steroid ini merusak ginjal dan liver saya. Waktu itu memang kondisi saya sudah mulai membaik, tapi saya tidak tahu membaik itu karena obat atau karena saya terapi. Tapi karena dengan hasil lab itu kan memang mulai turun ya, tidak sebaik dulu, saya memutuskan untuk berhenti obat. Waktu memutuskan tuh ada perang dalam diri saya, terus atau berhenti, terus atau berhenti. Tapi saya mikir juga, kalau saya nggak berhenti, efeknya panjang. Dan saya tidak tahu mana yang membuat saya ini membaik. Cuman satu, yaitu trust. Saya trust dengan kesaksiannya Yugi. Yugi aja bisa sembuh, masa saya enggak gitu. Nah akhirnya sejak itu saya memutuskan untuk tidak minum obat. Semua obatnya saya tinggal. Dan sampai sekarang obatnya masih utuh untuk kenangan-kenangan. Wow, luar biasa. Terus sebulan kemudian November itu sebetulnya saya kok sudah lumayan enak ya. Saya coba-coba sendiri tes ke ini lab ya. Waktu itu tidak ada dokter yang memperbolehkan saya berhenti obat. Jadi saya tes sendiri dan saya tidak ke dokter. Hasilnya karena saya nggak ke dokter, nggak bisa baca kan ini hasilnya seperti apa. Saya merasa ini masih tinggi ini. Jadi berandai-andai karena ada angkanya itu. Akhirnya berhenti, saya nggak tes lagi. Saya merasa ini mungkin kurang lama saya terapinya. Terus beberapa bulan kemudian saya ketemu sama dokter Onggo yang di Semarang. Saya konsultasi, saya berikan semua hasil lab saya. Terus dia bilang, ibu lebih baik enggak nyaman? Enggak nyaman, saya lebih nyaman. Yang dulunya mungkin enggak bisa bawa tas, sekarang sudah bisa. Tapi tangan itu masih agak lemah gitu. Kadang nyetir itu masih nggak enak. Tapi sekarang sudah bisa, semua sudah bisa. Nah waktu itu dokter Onggo bilang, ya sudah, ibu jangan cepet-cepet tes, tunggu 6 bulan. Biasanya autoimun itu kita ceknya setiap 6 bulan. Saya tunggu lagi kemarin terakhir bulan Mei, awal Mei saya tes lagi. Prodia saya minta dokter Onggo buat surat pengantarnya. Hasilnya saya lihat loh, kok sama ya dengan yang November. Saya agak cemas terus terang. Kok hasilnya masih sama ya? Apa ini saya nggak bisa sembuh? Tapi kenapa saya membaik gitu? Terus waktu itu kebetulan saya harus ada trip ke Danau Toba, pulang dari Danau Toba saya ketemu langsung ke dokter Onggo. Saya sodorkan hasilnya. Terus dokter Onggo bilang, sudah bagus. Loh dok, angkanya masih tinggi loh 320. Terus dia bilang, bulan ini lihat ini kan nggak ada bintangnya sudah. Terus artinya apa dok? Ternyata kalau yang normal itu 100 bagi 100. Nah, dan angka itu yang normal itu harus di bawah 1 bagi 100. 1 banding 100. 1 banding 100. Hasil saya itu 1 banding 320. Berarti harusnya lebih kecil kan? Nah dia bilang kalau ini hasilnya punya ibu 1 dibagi 320 berarti ibu lebih kecil.
lebih kecil dari 1/100. 100. Jadi sebetulnya ibu sudah baik. Wah, saya happy banget. Terus saya ingat hasil tesnya November, hasilnya kan sama. Saya tunjukkan lagi ke dokter Anggo, dok, berarti November ini gimana? Ya sama, sudah nggak apa-apa. Ternyata dalam 1 bulan itu saya sudah membaik, tapi saya nggak tahu. Ya. Terus yang terakhir kemarin, saya ke dokter lagi. Dokter yang tidak menganjurkan saya berhenti obat, itu dokter senior di Semarang. Dok, hasil saya gini. Dia sudah lihat, ya ini bagus, tapi hasil ini tidak akurat ya, kurang detail. Saya suruh tes lagi. Saya bilang oke, nanti setelah acara saya semua selesai, saya tes lagi. Jadi masih ada dokter yang nggak terima dengan hasil saya tanpa minum obat. Nah ini dia berarti saya. tidak trust. Tidak trust. Jadi intinya apa? Produk kita ini bisa bereaksi kalau kita pakai rutin. Saya pakainya 24 jam. Dan sampai sekarang walaupun hasilnya ini sudah bagus, saya nggak pernah lepas. Bahkan kalau misalnya saya pergi beberapa hari, matras itu saya bawa. Yang 80 cm itu saya bawa, terus kemana-mana saya bawa. Sampai teman-teman saya bilang, ngapain kamu bawa matras? Ya nggak apa-apa. Daripada saya minum obat, mending saya pakai produk INI. Tanpa obat, kita tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh kita. Jadi walaupun dokter sudah memberikan hasil baik ke saya, tapi saya tetap jaga 24 jam saya tetap pakai produk INI. Karena menurut dokter, autoimun itu tidak bisa sembuh menurut dokter. Tapi saya yakin apabila kita pakai terus tanpa berhenti, itu pasti hasilnya maksimal. Termasuk pengalaman dari teman saya, dia anaknya kan kena gastro, bleeding ya, bleeding. Begitu dia pakai girdle, itu berhenti, darah itu berhenti. Padahal dia sudah pakai dokter yang spesialis dan pengobatan sudah sekian lama. Tapi suatu saat Derry ini kamu sudah mau pakai bajunya. Jadi intinya apa? Produk kita itu bisa memaintain, bisa menjaga asal kita dipakai rutin dan konsisten. Walaupun kita sudah sembuh, tubuh kita kan awalnya nih seperti saya sudah sakit ini kan berarti ada cacat di dalam diri saya. Nah, ini harus dijaga. Walaupun kita sudah membaik, kita harus maintain terus untuk menjadi lebih baik. Karena produk GNI itu bukan untuk orang sakit, tapi justru kita yang sehat ini harus mulai pakai produk GNI supaya kita tetap sehat. Terima kasih. Wow, thank you so much Ibu.